sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kan tugas kita sekarang membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila di sini yang pertama memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kebenekaan global. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila diperlukan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya di sini motivasi dari dirinya, bukan dari ekstrinsik. Nah, kalau dia ingin berubah itu dari dalam dirinya, bukan karena oh saya berubah karena guru saya berubah karena teman saya. Itu motivasi dari luar namanya. Nah, untuk memunculkan motivasi itu, kita sebagai guru harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh kita semua. Apa yang itu kebutuhan dasarnya? Yang pertama bertahan hidup. Kita mau makan, kita mau punya rumah, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang anak ini merasa tidak diterima, dikucilkan, bisa jadi dengan alasan itu dia membuat masalah. Jadi kita gali dulu kebutuhan dasar yang dia inginkan. Apalagi penguasaan, bisa jadi dia malas belajar karena dia tidak paham. Nah, itu salah satunya kebutuhan dasarnya. Apalagi kebebasan. Dia contohnya gini, dia udah memahami matematika tentang aljabar. Semua soal udah dia kuasai, teman-temannya belum paham. Jadi dia buat tindakan yang mencerminkan dia membutuhkan pelajaran yang lebih tinggi. Berarti itu penguasaan. Begitu juga sebaliknya, kan untuk kebebasan. Nah, kesenangan, kebutuhan kesenangan di sini dia ingin senang ketika belajar. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar itu yang memotivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan yang dengan bertujuan tertentu. Bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi ada 3 motivasi itu ya. Bisa karena dia tidak aku rajin ke sekolah biar gak kena marah. Nanti itu kan karena motivasi dia karena hukuman. Aku rajin ke sekolah biar dapat permen dari Ummi. Karena siapa yang rajin dikasih permen, berarti itu mengharapkan imbalan. Nah, ada lagi motivasi yang dari dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu kita kembangkan terhadap diri anak-anak kita. Nah, konsep disiplin yang identitas gagal. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan kedisiplinan sama siswa kita, ada yang kayaknya benar deh aku melakukan disiplin dengan hukuman seperti itu. Ternyata kayak itu pun dikategorikan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Seperti hukuman ini tadi, dia terkesannya memaksa. Apalagi murid menjadi takut karena takut dia melaksanakan tujuan kita. Kemudian menyakitkan, kadang kita membuat malu dia di depan teman-temannya. Ada lagi dia membuat tidak nyaman siswa kita. Kemudian bisa jadi murid kita menyembunyikan kesalahannya karena takut kita hukum. Nah, murid merasa rendah diri. Itu konsep disiplin dengan identitas yang gagal melalui hukuman. Nah, kalau melalui penghargaan, ternyata melalui penghargaan juga dikategorikan gagal. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan karena teman-temannya ada nanti yang iri seperti itu. Nah, yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat merampas hak anak menghargai dirinya. Apa maksudnya di sini? Ketika kita kasih penghargaan, teman yang lain iri merasa, oh aku gak sanggup lah kayak dia seperti itu. Jadi merampas hak menghargai diri.
Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus dan respon. Maksudnya di sini kenapa anak itu melakukan itu, respon kita bagaimana. Jadi itu stimulus dan respon. Nah kemudian yang keempat, dengan konsekuensi murid menghormati peraturan. Karena konsekuensi